boleh wanita yang haid membaca Quran tanpa memegang Quran. Berarti membaca yang hafal. Gitu. Membaca yang hafal. Gitu. Boleh wanita yang haid membaca Quran tanpa memegang Quran. Apabila harus memegang Quran, maka babnya dengan memegang Quran. Bagaimana kalau wanita yang haid atau wanita yang nifas atau bahkan yang tidak punya wudhu, memegang Quran untuk baca Quran? Bagaimana? Jumhur ulama tidak boleh. Kalau harus memegang Quran maka harus pakai alas. Itu jumhur ulama. 4 mazhab semuanya sama. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali yang tidak dalam keadaan suci tidak boleh memegang Quran. Kalau harus memegang Quran pakai alas atau pakai alat, gitu ya. Nah, di zaman sekarang kan banyak kaos tangan. Itu adalah alas, gitu ya. Nah, apa ada pendapat dari ulama Ahlus Sunnah yang membolehkan? Jawabannya ada, tapi kalau kita bukan orang yang ahli ilmu, banyak ulama yang mensarankan ikut jumhur. Karena sama-sama ahlu sunnah, maka yang jumlahnya lebih banyak, insya Allah, dan dasarnya ada, maka insya Allah itu yang lebih layak untuk diikuti. Nah, boleh membaca Quran, tapi tanpa memegang. Kalau harus memegang, maka hendaknya pakai sarung tangan atau pakai alas. Itu kesimpulan dari jawaban yang pertama. Adapun pertanyaan yang kedua, wanita yang hamil atau menyusui, apakah cukup membayar fidyah atau harus membayar puasa? Jumhur ulama berpemahaman bahwa apabila merasa berat, apabila punya pikiran merasa berat membayar puasa dalam waktu setahun sebelum masuk Ramadan lagi, maka cukup membayar fidyah. Tapi kalau orang itu punya kemantapan, kuat nanti saya bayar puasa, gitu. Mungkin 4 bulan atau 3 bulan sebelum masuk Ramadan lagi, insya Allah sudah kuat puasa. Kalau punya kemantapan gitu, lebih baik membayar puasa. Loh, kok lebih baik? Berarti meskipun begitu, kalau membayar fidyah boleh? Boleh. Boleh. Jadi hamil, menyusui, boleh bayar fidyah. Boleh bayar fidyah. Nah, apabila punya pemahaman kurang 3 bulan, kurang 4 bulan Ramadan yang akan datang, insya Allah nanti kuat saya bayar puasa dalam 2 bulan, dalam 3 bulan, puasa sebulan, kuat. Kalau gitu lebih baik bayar puasa. Tapi kalau kuat enggak ya, bisa enggak ya bayar puasa sebulan, nanti ketika anak ini umur 9 bulan, 8 bulan, kuat enggak ya, misalnya begitu. Ya, nah, bayar fidyah boleh. Boleh. Itu jumhur ulama seperti itu. Adapun di mazhab Syafi'i ada pendapat lain. Kalau kondisinya itu kuat, waktu Ramadan tapi tidak puasa. Kenapa nggak puasa? Masalahnya pada janin. Khawatir janinnya nanti begini, khawatir janinnya begini. Nah, berarti dia tidak puasa bukan karena dirinya, tidak puasa karena anaknya. Maka dia kena 2. Yang bayar fidyah, yang bayar puasa. Tapi kalau waktu Ramadan itu tidak puasa karena dirinya tidak kuat, maka cukup bayar puasa saja atau bayar fidyah saja. Nah. Al-Iman TV